Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yusuf Wibowo dari Praktikum Pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak acara Connect In. Jadi kali ini pada dasarnya proyek yang dibuat adalah retrofit yang dimana elemen atau library ini ditambahkan untuk menambahkan fungsionalitas supaya aplikasi bisa berkomunikasi dan mengambil data dari server secara efisien dan mudah. Dan terdapat berbagai langkah kerja yang kita tambahkan secara struktur dan sistematis supaya semua komponen yang kita deklarasikan kali ini itu tidak terlalu banyak dan tidak memakan penyimpanan yang sangat-sangat besar gitu sehingga tidak susah untuk dijalankan. Jadi pertama-tama kita seperti membuka file bernama Android manifest.xml lalu menambahkan landscape 4 ini yaitu user permission Android name Android permission internet yang ini digunakan untuk mengaktifkan izin untuk mengoneksi atau untuk menghubungkan aplikasi dengan koneksi internet karena proyek yang kita buat berhubungan langsung dengan server internet dan lain sebagainya gitu. Selain itu, kita juga mendeklarasikan binding pada build Gradle KTS yang ini seperti biasa, build feature lalu view binding true. Selanjutnya kita mendeklarasikan converter, retrofit, dan logging interception. Mohon maaf, logging interceptor dalam hal ini supaya retrofit benar-benar bisa ditambahkan. Lalu selanjutnya kita membuat dua folder untuk memisahkan fungsionalitas dari setiap programnya gitu. Pada folder model ini digunakan untuk menampung semua data dari server yang dibagi ke dalam dua file yaitu data dan user. Pada user ini benar-benar untuk menampung semua data dalam dalam variabel bernama data untuk disimpan dalam list data. Lalu selanjutnya, semua data tersebut nantinya akan dikelompokkan pada file dengan nama data.kt sesuai dengan jenis-jenisnya yaitu ID integer, lalu employee name string, employee salary integer, employee age integer, dan profile image string. Lalu selanjutnya, setelah itu ada folder network yang berisi dua yaitu API client dan API service. Pada API client yang cukup penting dan krusial dalam hal ini ada base URL yang dalam hal ini adalah URL dummy yang kita tambahkan untuk menjalankan atau untuk benar-benar melaksanakan retrofit yang kita buat. Lalu selanjutnya ada metode converter untuk mengubah tipe data yang diperoleh dari server yaitu JSON supaya dapat divisualisasikan pada aplikasi kita kali ini. Selanjutnya ada pada API service. Dalam hal ini ada metode get untuk mengambil data dari employees. Setelah itu menerapkan get all user dan call user seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin bisa ke activity main.xml yang dalam hal ini layout yang digunakan adalah constraint layout dengan penyesuaian seperti berikut. Lalu yang ditampilkan adalah list view dengan ID LV nama, width dan height seperti berikut. Setelah itu ada top to top off, bottom to bottom off, end to end off, start to end off yaitu parent supaya tampilannya bisa seperti ini dan bisa di-scroll, benar-benar memenuhi tampilan keseluruhan dari layar. Lalu yang terakhir adalah main activity.kt yang dimana dalam hal ini logika utama dari program kita terapkan. Seperti biasa, ada binding yang pada landscape 16 dan beberapa landscape yang berkaitan. Lalu ada beberapa variabel yang dideklarasikan kali ini. Yang pertama adalah client.
yang digunakan untuk memanggil konfigurasi retrofit yang telah kita atur sebelum-sebelumnya dengan transkrip seperti berikut, dengan sintaks seperti berikut. Lalu ada respon untuk mengambil semua data user. Lalu ada user list, array list string yang digunakan untuk array list, yaitu list tadi gitu. Selanjutnya ada dua bagian yang penting, yaitu ada on response dan on failure. Apabila koneksi berhasil dijalankan, maka akan pergi ke yang dijalankan adalah blok kode on response. Apabila tidak adalah blok kode on failure, yang dalam hal ini akan muncul yang bertuliskan koneksi error. Mungkin kita berfokus pada on response kali ini. Apabila bisa gitu. Lalu ada if, successful, dan tidak null, maka yang dijalankan adalah perulangan yang dimana nantinya data itu diambil secara satu persatu dari users, lalu diambil satu persatu. Satu data yang sedang diakses akan disimpan dalam nama user. Kalau dalam hal ini, user list.add user.employee name, yang berarti data yang diambil adalah employee name saja. Dan yang divisualisasikan nanti adalah employee name. Lalu selanjutnya ada list adapter yang dalam hal ini untuk menampilkan pada tampilan layout, yaitu seperti berikut dengan penyesuaian ini. Lalu selanjutnya else, apabila tidak bisa maka gagal memuat data dari server. Selanjutnya on failure gitu. Mungkin kita langsung saja kepada tampilan aplikasi setelah dijalankan. Kurang lebih akan seperti ini, yaitu nama-nama karyawan yang tadinya sudah kita sesuaikan seperti itu. Dalam hal ini, nah ini employee name. Ini adalah employee name dari data server yang udah kita ubah dan kita tampilkan pada aplikasi yang kita buat. Ini bisa dinaik turunkan sehingga itu adalah tampilan akhir dari aplikasi yang dibuat pada project kali ini. Employee name dengan nama berurutan yang dipanggil dari perulangan satu persatu dari data users pakai S. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.